Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nawwarana bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul 'alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul insan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkum asy-syahra falyasum. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhul karim. Amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat Isya, dan insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih yang senantiasa dimuliakan dan tentu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hingga malam hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan untuk bisa melakukan ibadah, dan lebih-lebih kita masih diberi kenikmatan oleh Allah berupa iman dan Islam. Karena hanya dengan Islam itulah, dengan iman itulah nanti kita mendapat sertifikasi, mendapat kartu, mendapat tiket untuk bisa menggapai surganya. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti sunnahnya, dan kalau kita konsisten, kalau kita selalu berpegang teguh pada sunnah-sunnahnya yang dituntunkan oleh Rasulullah, insyaallah kelak di hari akhirat kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Selanjutnya, hadirin hadirat, ibu bapak jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ceramah di awal ini enak Bapak Ibu ya. Selama Ramadan, karena sebulan itu kalau di awal ini enak, makanya saya pilih di awal supaya saya leluasa untuk mengambil dalil untuk dijelaskan meskipun hanya satu ayat. Jadi saya baca ayat di Khotimah Bapak Ibu yang saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah hafal dengan ayat itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwa hanya di bulan ini Allah secara eksplisit menyebutkan Quran diturunkan. Ya. Di Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan inilah Quran diturunkan. Jadi Bapak Ibu, bulan Ramadan ini menjadi bulan yang mulia. Salah satu adalah dikarenakan di bulan ini turun Al-Quran. Ada dua peristiwa turun Al-Quran di bulan ini. Yang pertama, di bulan ini Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu Allah menurunkan Al-Quran secara
secara utuh. Di mana diturunkannya Al-Quran secara utuh itu? Al-Quran diturunkan secara utuh ada di langit dunia yang dikenal dengan nama Baitul Izzah. Ya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran secara utuh itu peristiwanya ada di bulan Ramadan, dan itu yang banyak kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz, diturunkan secara utuh di langit dunia yang dikenal dengan Baitul Izzah. Dan itu peristiwanya tidak ada yang tahu, tidak ada yang persis tanggal berapanya tahu. Nabi hanya memberikan ancer-ancer. Nabi hanya memberikan ya kira-kira ya di 10 hari terakhir. Nanti ada riwayat lagi yang menyebutkan 10 hari terakhir itu ada di malam-malam ganjil. Ini sampai Nabi wafat itu Nabi tidak pernah menyebutkan secara eksplisit di tanggal ini. Meskipun Bapak Ibu, kalau kita tengok beberapa wilayah, beberapa daerah itu mempunyai keyakinan atau mempunyai pandangan. Tentu ini juga pandangan berdasarkan ulama-ulama yang mereka ikuti, bahwa malam Lailatul Qadar itu diyakini jatuh di malam 27 Ramadan. Sekali lagi ini hanya keyakinan, tapi tidak ada eksplisit Nabi mengatakan malam itu. Dan ini kita lihat ramai Bapak Ibu, ya, ramai di mana di Mekah, ya, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kalau sudah malam 27 itu masjid menjadi sangat crowded, sangat padat, karena malam itu diyakini adalah malam turunnya Lailatul Qadar. Nah, karena kondisi pandemi ini Bapak Ibu, kebetulan saya 2 Ramadan ini tidak di sana. 3 Ramadan yang lalu saya ada di sana, dan Ramadan sebelumnya kalau tidak di awal saya tugas di akhir Ramadan, dan saya menyaksikan betapa kekuatan keyakinan manusia yang ada di daerah Teluk, di daerah Arab sekitarnya, itu sangat meyakini bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di malam 27. Meskipun mulai malam 21 mereka sudah mulai berlomba untuk melakukan i'tikaf. Sekali lagi, turun Al-Quran di bulan Ramadan ini secara utuh itu tidak ada yang tahu persis, ya, tanggal berapanya. Kemudian yang kedua, setelah turun Al-Quran secara utuh, itu kemudian Al-Quran diturunkan kadang 5 ayat, kadang 1 surah. Surah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW secara utuh itu adalah, pertama kali surat diturunkan secara utuh adalah surah Al-Fatihah. Ya. Kalau ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq 1-5. Jadi ada ayat diturunkan pertama kali 1-5, ayat 1-5 surat Al-Alaq, Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Ini lain kali saja untuk menjelaskan Iqra. Apa bedanya Iqra dengan Yatlu? Apa bedanya Yatlu dengan Yatadarasu? Nanti di kesempatan lain barangkali saya masih bisa menjelaskan. Jadi sekali lagi, surat Al-Quran yang diturunkan secara utuh itu adalah surat
surat Al-Fatihah. Ini sebutannya juga As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kemudian ayat yang pertama tadi surat Al-Alaq 1-5, kemudian ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah adalah ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ayat ini jauh hari sudah ditangkap oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat yang satu ini, Bapak Ibu, itu memang sahabat yang sangat peka. Begitu Rasulullah mendapatkan ayat ini, Abu Bakar itu menangis terseduh-seduh. Karena apa? Ini pertanda bahwa tugas Rasulullah sebagai Nabi, sebagai Rasulullah itu sudah selesai. Al-Yawma. Jadi kalau belajar nahwu sorofnya Bapak Ibu, kenapa tidak al-yawmu? Ya, kalau al-yawmu itu wajar karena ada di awal. Tapi ini al-yawma. Ini nanti ilmunya beda lagi. Ya. Kenapa al-yawmu, al-yawma? Mungkin ilmu dorek itu ada alnya. Itu ya, bukan ada al-yawma yang di awal, tapi bukan al-yawm. Itu tadi ilmunya beda lagi. Jadi Rasulullah mendapatkan ayat ini, Abu Bakar langsung nangis terseduh-seduh karena Rasulullah sudah selesai menulis. Ini ayat yang terakhir. Kemudian surah yang terakhir, Bapak Ibu, yang diturunkan kepada Rasulullah adalah surah secara utuh. Ya. Jadi ayat surat yang secara utuh di awal surat Al-Fatihah, kemudian surah diturunkan secara utuh adalah surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini surah terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah secara utuh, tidak dipotong-potong. Kalau yang lainnya dipotong-potong. Di surat Al-Baqarah itu ada beberapa ayat yang diturunkan di Madinah, ada di Makkah gitu ya, ada beberapa. Jadi secara utuh diturunkan. Surat yang terakhir adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini pun mendapatkan surah ini, Abu Bakar kembali menangis terseduh-seduh. Sudah selesai Nabi, sudah mendapatkan kemenangan, sudah mendapatkan apa yang dicita-citakan, apa yang diperjuangkan. Itu artinya Rasulullah sudah selesai tugasnya. Dan Bapak Ibu, dari peristiwa turunnya Al-Quran tadi, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu yang membuat, menjadikan Syahrul Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Maka sebagian ahli tafsir, Bapak Ibu, ada yang sampai mengatakan kalau menyebut Ramadan itu harus dibarengi dengan syahrul, harus dibarengi dengan bulan, tidak boleh dilepas. Ini kapan? Ini Ramadan. Ini sebagian dari tafsir agak kenceng. Jangan menyebut Ramadan itu hanya sebatas Ramadan saja, harus dibarengi dengan sebutan syahrul Ramadan atau bulan Ramadan. Intinya ayat ini Bapak itu, faman syahida minkumus syahra fal yasum. Barang siapa yang menjumpai, barang siapa yang mengenangi bulan yang diturunkan Al-Quran itu, maka hendaklah dia berpuasa. Ini yang menegaskan ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini tidak menyebutkan di bulan apa. Ya, meskipun di kesempatan sebelumnya di Sabtu pagi saya menyampaikan bahwa ayat ini turun di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Nabi mendapatkan ayat ini dan perintah ini baru dilaksanakan Rasulullah sebulan berikutnya, yaitu di bulan Ramadan. Tetapi perintah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ada di ayat 185 ini. Faman syahida minkumus syahra fal yasum. Nanti
nanti di akhir ayatnya sampai walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan memang perintah puasa itu Bapak Ibu tidak hanya di awalnya saja, tidak hanya di tengahnya saja, tidak hanya di akhir saja, tapi walitukmilul iddata, sempurnakanlah hitungan sampai akhir, sampai selesai. Dan bulan Hijriah itu Bapak Ibu kalau tidak 29 ya 30, itu saja, tidak ada 31 seperti di bulan Miladi atau bulan Masehi. Sedikit itu Bapak Ibu, singkat, mudah-mudahan bisa difahami. Kuncinya atau intinya Bapak Ibu, kita berusaha, kita berpuasa sebaik mungkin di bulan ini, karena bulan inilah yang disebutkan di situ turun Al-Quran, dan siapa yang menjumpai bulan ini kita diharuskan untuk berpuasa, dan puasanya digenapkan. Jangan sampai kita seperti orang-orang lain selain yang ada di sini, puasanya di awal saja sama di akhir. Tidak, karena ayatnya jelas walitukmilul iddata, sempurnakanlah hitungannya. Hitungan bulan itu kalau di bulan Hijriah kalau tidak 29 ya 30. Oke, itu Bapak Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.